Dunia sedang diguncang dua kejadian besar. Di satu sisi, Donald Trump panik karena dana kampanye yang makin menipis. Di sisi lain, warga Gaza tetap kuat berbuka puasa di tengah reruntuhan. Bagaimana bisa ini terjadi? Kita bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like agar video ini semakin banyak yang melihat. Subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga sebutkan dari kota mana kalian menonton video ini. Donald Trump saat ini tengah menghadapi masa-masa sulit dalam upayanya untuk kembali menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat. Sebagai salah satu tokoh politik paling kontroversial di dunia, Trump telah lama dikenal dengan gaya kampanyenya yang megah dan penuh strategi. Namun, di tengah ambisinya untuk memenangkan pemilu mendatang, Trump dan tim kampanyenya harus berhadapan dengan masalah yang sangat serius. Dana kampanye yang terus menipis. Bagi seorang kandidat presiden di Amerika Serikat, dana kampanye adalah senjata utama dalam memenangkan pemilu. Uang ini digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas kampanye, mulai dari pemasangan iklan di televisi, media sosial, hingga perjalanan keliling negara untuk bertemu dengan para pendukung. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, laporan menunjukkan bahwa kas kampanye Trump semakin menipis, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Situasi ini membuat timnya mulai panik, terutama karena lawan politiknya masih memiliki cadangan dana yang jauh lebih besar. Lalu, apa penyebab utama menipisnya dana kampanye Trump? Ada beberapa faktor yang berkontribusi, tetapi salah satu yang paling berdampak adalah bencana alam besar yang melanda beberapa wilayah Amerika Serikat. Badai besar, kebakaran hutan, serta banjir telah menyebabkan kehancuran di berbagai negara bagian, termasuk Florida, Texas, dan California. Pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk penanganan darurat, yang berimbas pada berkurangnya aliran dana yang biasanya bisa digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Selain itu, banyak donatur besar yang mulai menarik dukungan finansial mereka. Para miliarder dan kelompok bisnis yang sebelumnya menjadi penyokong utama kampanye Trump kini mulai berpikir ulang. Mereka khawatir bahwa mendukung Trump secara terbuka bisa berdampak buruk pada citra perusahaan mereka, terutama setelah berbagai kontroversi yang melibatkan mantan presiden tersebut. Beberapa dari mereka juga memilih untuk menyumbangkan dana ke kandidat lain yang mereka anggap lebih stabil dan tidak memiliki banyak masalah hukum. Bukan hanya itu, Trump juga menghadapi berbagai tuntutan hukum yang semakin membebani keuangan pribadinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Trump telah terlibat dalam berbagai kasus hukum, mulai dari dugaan penipuan bisnis, kasus pajak, hingga investigasi terhadap perannya dalam serangan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Proses hukum ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga memerlukan biaya yang sangat besar. Banyak analis politik percaya bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Trump saat ini justru lebih banyak digunakan untuk membiayai pengacaranya daripada kampanye politiknya sendiri. Di sisi lain, strategi kampanye Trump yang sangat bergantung pada kampanye lapangan dan pertemuan besar-besaran juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan lawan politiknya yang lebih banyak memanfaatkan iklan digital dan kampanye daring, Trump lebih suka mengadakan rapat umum yang mengundang ribuan pendukungnya secara langsung. Sayangnya, acara-acara besar seperti ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari sewa tempat, keamanan, hingga logistik untuk para peserta. Dengan semakin terbatasnya dana, tim Trump harus berpikir keras bagaimana cara tetap menarik perhatian publik tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan. Situasi semakin rumit ketika beberapa survei terbaru menunjukkan bahwa popularitas Trump mulai mengalami penurunan. Meskipun masih memiliki basis pendukung yang kuat, terutama di kalangan konservatif, namun banyak pemilih independen mulai meragukan kemampuannya untuk kembali memimpin Amerika Serikat. Dalam dunia politik, popularitas sangat berpengaruh terhadap aliran dana kampanye. Semakin tinggi elektabilitas seorang kandidat, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan donasi dari para pendukung. Sebaliknya, jika angka survei menurun, maka para donatur juga cenderung ragu untuk terus memberikan dukungan finansial. Masalah keuangan ini tidak hanya berdampak pada Trump sendiri, tetapi juga pada Partai Republik secara keseluruhan.
Sebagai pemimpin tidak resmi dari Partai Republik, Trump memiliki pengaruh besar terhadap arah politik partainya. Namun, dengan kondisi keuangan yang semakin sulit, partai harus memikirkan ulang strategi mereka dalam menghadapi pemilu. Beberapa tokoh senior Partai Republik bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk lebih mendukung kandidat lain yang dianggap lebih aman secara finansial dan politik. Sementara itu, media Amerika terus mengangkat isu ini sebagai salah satu berita utama. Beberapa analis politik mengatakan bahwa inilah pertama kalinya Trump benar-benar terlihat panik dalam menghadapi pemilu. Sebelumnya, ia selalu tampil percaya diri dan meyakinkan publik bahwa dirinya memiliki dukungan finansial yang kuat. Namun kini, dengan semakin banyaknya laporan tentang masalah keuangannya, citra tak terkalahkan yang selama ini ia bangun mulai goyah. Tidak sedikit yang berspekulasi bahwa Trump mungkin akan mencoba mencari dana dari sumber-sumber baru yang lebih kontroversial. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia sedang menjajaki kemungkinan mendapatkan investasi dari para pebisnis luar negeri, meskipun langkah ini bisa menimbulkan masalah hukum tambahan. Selain itu, ada pula spekulasi bahwa Trump akan mencoba meminta bantuan dari kelompok-kelompok politik sayap kanan yang memiliki jaringan finansial kuat. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana Trump sendiri merespon situasi ini. Dalam beberapa wawancara dan postingan di media sosialnya, Trump berusaha menyangkal bahwa ia mengalami krisis keuangan. Ia mengatakan bahwa media hanya membesar-besarkan isu ini untuk menjatuhkannya, dan bahwa kampanyenya masih berjalan dengan sangat baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa timnya mulai mengurangi jumlah iklan kampanye dan membatalkan beberapa acara besar yang sebelumnya sudah direncanakan. Dengan semua masalah yang dihadapi, banyak yang bertanya-tanya, apakah Trump masih memiliki peluang untuk menang? Atau apakah krisis finansial ini akan menjadi akhir dari ambisinya untuk kembali ke Gedung Putih? Jawabannya masih belum pasti. Tetapi yang jelas adalah bahwa situasi ini akan menjadi ujian terbesar bagi Trump dalam karir politiknya. Di saat yang sama, dunia juga menyaksikan sebuah ironi besar. Di satu sisi, seorang miliarder yang panik karena kehilangan dana kampanye, sementara di sisi lain, warga Gaza yang kehilangan segalanya tetapi tetap kuat menjalani kehidupan. Dua situasi yang sangat kontras ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa besar ketahanan dan keteguhan kita dalam menghadapi ujian hidup. Di belahan dunia lain, jauh dari panggung politik Amerika Serikat yang penuh dengan kemewahan dan ambisi kekuasaan, ada sekelompok manusia yang tengah menghadapi ujian hidup yang jauh lebih berat. Gaza, sebuah wilayah kecil di Palestina yang telah lama menjadi simbol perjuangan, kembali mengalami hari-hari yang penuh dengan penderitaan. Serangan demi serangan telah menghancurkan rumah-rumah mereka, meninggalkan puing-puing yang berserakan, dan menjadikan kota yang dahulu hidup kini tampak seperti reruntuhan yang tak berujung. Namun, di balik kehancuran ini, ada satu hal yang tetap kokoh, keteguhan hati dan semangat warga Gaza. Di tengah suara ledakan yang menggema, di antara bangunan-bangunan yang roboh, masyarakat Gaza tetap bertahan, tetap hidup, dan tetap menjalankan ibadah mereka dengan penuh keikhlasan. Saat bulan suci Ramadan tiba, kondisi di Gaza tidak menjadi lebih baik. Mereka tetap berpuasa, meskipun makanan sulit didapat. Mereka tetap beribadah, meskipun masjid-masjid banyak yang hancur. Mereka tetap berusaha tersenyum, meskipun kehilangan orang-orang tercinta. Bagi kita yang hidup dalam kenyamanan, mungkin sulit membayangkan bagaimana mereka mampu menjalani kehidupan seperti ini. Tetapi bagi mereka, ini bukan sekadar bertahan. Ini adalah bagian dari perjuangan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama puluhan tahun. Setiap harinya, warga Gaza harus menghadapi tantangan yang luar biasa hanya untuk bertahan hidup. Air bersih menjadi barang langka, listrik sering padam, dan obat-obatan semakin sulit ditemukan. Banyak rumah sakit yang kewalahan karena banyaknya korban luka, tetapi tenaga medis terus bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka tidak memiliki banyak pilihan selain berjuang dengan apa yang mereka miliki. Dan meskipun dunia menyaksikan penderitaan mereka, bantuan yang datang seringkali tidak cukup. Blokade yang ketat membuat pasokan makanan dan kebutuhan pokok sangat terbatas. Harga-harga melambung tinggi, dan banyak keluarga yang hanya bisa mengandalkan bantuan dari lembaga kemanusiaan. Namun, meski dalam kondisi seperti ini, mereka tetap berpegang pada iman dan keyakinan mereka kepada Allah. Saat adzan maghrib berkumandang,
suasana berbuka puasa di Gaza sangat berbeda dengan di banyak tempat lain di dunia. Tidak ada hidangan mewah, tidak ada makanan berlimpah, tidak ada minuman segar yang dingin. Sebaliknya, ada sepotong roti yang dibagikan bersama, ada segelas air yang diminum bergantian, dan ada kurma yang menjadi makanan istimewa bagi mereka yang beruntung mendapatkannya. Bagi kita, mungkin berbuka puasa adalah saat untuk menikmati makanan favorit setelah seharian menahan lapar dan haus. Tetapi bagi warga Gaza, berbuka puasa adalah momen penuh syukur, karena mereka masih bisa bertahan hidup hingga hari itu. Mereka makan bukan untuk kenyang, tetapi untuk sekadar mendapatkan tenaga agar bisa melewati hari berikutnya. Di satu sudut kota yang telah hancur, seorang ibu duduk bersama anak-anaknya, berbuka puasa dengan makanan seadanya. Matanya penuh dengan kesedihan, tetapi senyumnya tetap tersungging, berusaha memberikan ketenangan bagi buah hatinya. "Alhamdulillah, kita masih bisa makan hari ini," katanya dengan suara lembut. Sang anak, yang masih kecil dan belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi, hanya mengangguk dan tersenyum. Baginya, berbuka puasa bersama ibunya sudah lebih dari cukup, meskipun tanpa makanan yang berlimpah. Di tempat lain, sekelompok pemuda berkumpul di antara puing-puing bangunan. Mereka berbuka puasa bersama, saling berbagi apa yang mereka miliki. Tidak ada keluhan, tidak ada kata-kata putus asa. Sebaliknya, mereka saling menguatkan satu sama lain. "Kita akan melewati ini, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus tetap kuat," kata salah seorang dari mereka. Keteguhan warga Gaza bukan hanya terlihat dalam cara mereka bertahan hidup, tetapi juga dalam bagaimana mereka tetap menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan. Meskipun banyak masjid yang telah hancur, mereka tetap berusaha untuk menunaikan sholat berjamaah. Beberapa dari mereka sholat di lapangan terbuka, di antara reruntuhan, dengan langit sebagai atap mereka. Malam hari di Gaza tidak pernah benar-benar sunyi. Suara pesawat tempur seringkali masih terdengar di kejauhan, dan ledakan bisa terjadi kapan saja. Tetapi di sela-sela itu semua, terdengar pula suara lantunan ayat suci Al-Quran, suara takbir yang bergema, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka penuh dengan cobaan, tetapi mereka juga tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Banyak orang di dunia bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka masih bisa bertahan? Bagaimana mungkin mereka tetap bisa tersenyum? Jawabannya sederhana, karena mereka memiliki iman yang kuat. Mereka tidak menggantungkan harapan mereka pada dunia, tetapi pada Allah. Bagi mereka, kehidupan ini hanyalah ujian, dan mereka yakin bahwa di balik semua penderitaan ini, ada ganjaran besar yang telah Allah siapkan. Kisah warga Gaza adalah kisah tentang keberanian, ketabahan, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan segalanya, tetapi mereka tidak kehilangan harapan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, mereka tetap berdiri teguh, mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita bisa tetap bersyukur dalam segala keadaan. Di saat yang sama, dunia juga menyaksikan sebuah ironi yang begitu nyata. Di satu sisi, ada seorang miliarder yang panik karena kehilangan dana kampanye. Di sisi lain, ada warga Gaza yang kehilangan segalanya tetapi tetap teguh menjalani hidup. Lalu, siapa yang sebenarnya lebih kuat? Dunia saat ini menyaksikan sebuah kontras yang begitu mencolok antara dua realitas yang berbeda. Di satu sisi, seorang mantan presiden miliarder seperti Donald Trump sedang mengalami kepanikan luar biasa karena kehabisan dana kampanye. Ia menghadapi krisis finansial yang mengancam ambisinya untuk kembali ke Gedung Putih. Namun, di sisi lain, ada masyarakat Gaza yang telah kehilangan rumah, keluarga, bahkan masa depan mereka, tetapi tetap teguh menjalani kehidupan. Ironi ini semakin jelas ketika kita melihat bagaimana kedua pihak ini menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Trump, yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan, tiba-tiba harus menghadapi keterbatasan dana yang membuatnya frustrasi. Ia mulai mengeluh, menyalahkan berbagai pihak, dan bahkan mencari cara-cara kontroversial untuk mendapatkan kembali dana yang hilang. Sementara itu, di Gaza, masyarakat yang sudah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan tidak pernah menyerah. Mereka tetap menjalankan hidup mereka dengan penuh kesabaran, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan keadaan. Bagi Trump,
politik adalah tentang uang. Kampanyenya selama ini selalu bergantung pada sumbangan miliaran dolar dari para donatur kaya. Dengan uang tersebut, ia bisa membayar iklan politik, menggelar rapat umum besar-besaran, dan membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang kuat. Namun, ketika aliran dana ini mulai mengering, Trump mulai menunjukkan kepanikannya. Ia mulai meminta donasi dari pendukungnya dengan cara yang semakin agresif, bahkan dengan pesan-pesan yang terkesan putus asa. Tim kampanyenya mengirim email dan pesan teks setiap hari, meminta sumbangan dari rakyat biasa. Ironisnya, banyak dari pendukung Trump adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang sebenarnya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, karena propaganda yang kuat, mereka tetap menyumbangkan uang mereka untuk kampanye Trump, meskipun jumlahnya kecil. Tak hanya itu, Trump juga mulai mencari sumber dana dari luar negeri. Ada laporan bahwa ia mencoba menjalin hubungan dengan beberapa pengusaha internasional untuk mendapatkan suntikan dana besar. Namun, langkah ini justru bisa menjadi bumerang karena dapat menimbulkan masalah hukum. Di Amerika Serikat, menerima dana asing untuk kampanye politik bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Sementara itu, di Gaza, uang bukanlah sesuatu yang bisa mereka andalkan. Mereka tidak memiliki miliaran dolar untuk bertahan. Tidak ada jaringan donatur kaya yang siap membantu kapan saja. Mereka hanya memiliki satu hal yang jauh lebih berharga, keteguhan hati. Jika Trump mengeluh karena kehilangan miliaran dolar, maka warga Gaza sudah kehilangan lebih dari itu. Mereka kehilangan tempat tinggal, keluarga, bahkan rasa aman dalam hidup mereka. Setiap harinya, warga Gaza bangun di pagi hari tanpa tahu apakah mereka akan selamat sampai malam. Mereka harus mencari makanan di tengah reruntuhan, harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih, dan harus hidup dalam ketakutan karena ancaman serangan bisa datang kapan saja. Namun, yang luar biasa adalah mereka tidak mengeluh. Di tengah semua kesulitan ini, masyarakat Gaza masih menemukan cara untuk tetap bersyukur. Mereka saling membantu satu sama lain, berbagi makanan walaupun jumlahnya sedikit, dan tetap menjalankan ibadah dengan penuh kehusyukan. Mereka percaya bahwa semua ini adalah bagian dari ujian kehidupan yang harus mereka hadapi dengan sabar dan ikhlas. Saat bulan Ramadan tiba, warga Gaza tetap menjalankan ibadah puasa meskipun kondisi mereka sangat sulit. Mereka berbuka puasa dengan makanan seadanya, mungkin hanya dengan sepotong roti dan segelas air. Namun, bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting adalah mereka masih bisa bersama keluarga, masih bisa berdoa, dan masih bisa berharap untuk masa depan yang lebih baik. Bandingkan dengan Trump yang panik karena kehilangan dana kampanye. Seorang miliarder yang memiliki segalanya tiba-tiba kehilangan sebagian dari kekayaannya, dan itu membuatnya gelisah. Sementara itu, warga Gaza yang telah kehilangan segalanya masih bisa tersenyum dan bersyukur atas apa yang mereka miliki. Kisah ini menunjukkan betapa tidak adilnya dunia. Di satu sisi, seorang mantan presiden menganggap kehilangan miliaran dolar sebagai sebuah tragedi besar. Namun, di sisi lain, jutaan orang di Gaza harus bertahan hidup tanpa memiliki apapun, dan dunia hanya bisa menyaksikan tanpa banyak yang bisa dilakukan. Media Barat lebih banyak melaporkan tentang kesulitan Trump dalam mengumpulkan dana kampanye dibandingkan dengan penderitaan rakyat Palestina. Berita tentang keuangan Trump seringkali menjadi headline besar di berbagai media, sementara nasib warga Gaza hanya diberitakan sesekali, tanpa perhatian yang cukup. Namun, di balik semua ini, ada satu pelajaran penting. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Trump mungkin memiliki miliaran dolar, tetapi ketika ia kehilangan sebagian dari itu, ia langsung panik dan mencari cara untuk menyelamatkan kampanyenya. Di sisi lain, warga Gaza tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka tetap bertahan, tetap menjalankan hidup dengan penuh keikhlasan, dan tetap percaya bahwa suatu hari nanti, keadaan akan menjadi lebih baik. Jika kita melihat dari perspektif ini, maka pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang sebenarnya lebih kuat? Apakah kekuatan itu ada pada Trump yang kaya raya tetapi panik ketika kehilangan sebagian dari hartanya? Ataukah kekuatan itu ada pada warga Gaza yang telah kehilangan segalanya, tetapi tetap teguh menjalani hidup? Jawabannya sudah jelas. Kekuatan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertahan dalam menghadapi cobaan hidup. Trump bisa saja kehilangan kampanyenya,
Tetapi ia masih memiliki kekayaan, rumah mewah, dan kehidupan yang nyaman. Sementara itu, warga Gaza harus menghadapi situasi yang jauh lebih buruk setiap harinya, tetapi mereka tetap menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Kisah ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hidup bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang kekayaan atau kekuasaan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapi ujian dengan ketabahan, kesabaran, dan keyakinan bahwa semua ini memiliki makna yang lebih besar. Dan disinilah kita melihat sebuah ironi yang luar biasa dalam dunia ini. Di satu sisi, Trump menjerit karena kehilangan dana kampanye. Di sisi lain, Gaza tetap kuat meskipun kehilangan segalanya. Lalu, siapakah yang sebenarnya lebih kaya? Itulah kisah hari ini, sahabat semua. Menurut kalian, siapa yang lebih kuat menghadapi ujian hidup? Trump yang panik karena dana kampanye menipis? Atau warga Gaza yang tetap tegar di tengah reruntuhan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.